Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan terus tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang materi Tripusat Pendidikan. Pernahkah kalian berpikir siapa saja yang berperan dalam proses pendidikan kita? Apakah hanya guru di sekolah? Nah, ternyata jawabannya tidak. Ada 3 lingkungan yang sangat penting dalam pendidikan kita. Dan ketiganya itu saling bekerja sama untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita pelajari bersama. Sini ada pengertian Tripusat Pendidikan. Anak-anak, Tripusat Pendidikan itu merupakan konsep yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut beliau, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga berlangsungnya di keluarga dan masyarakat. Coba bayangkan, ketika kalian berada di rumah, kalian belajar sopan santun dari orang tua. Ketika di sekolah, kalian belajar ilmu pengetahuan dari guru. Lalu, ketika kalian berada di lingkungan masyarakat, kalian belajar bagaimana hidup bersama orang lain. Jadi, pendidikan itu sebenarnya terjadi di mana saja dan kapan saja. Karena itulah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama agar mendapatkan anak yang berkembang secara utuh. Nah, di sini yang kedua ada tujuan Tripusat Pendidikan. Lalu, apa sih tujuan dari Tripusat Pendidikan? Tujuan yang pertama adalah membentuk manusia yang berkarakter dan berakhlak. Yang kedua ada mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga ada menciptakan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup di tengah masyarakat dan menghadapi perkembangan zaman. Jadi, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat anak pintar secara akademik, tetapi juga membentuk sikap, karakter, dan keterampilan hidup. Nah, yang selanjutnya ada pusat pendidikan pertama. Apa coba pusat pendidikan pertama? Nah, anak-anak, keluarga merupakan tempat pertama kalian belajar sejak lahir. Sebelum mengenal guru di sekolah, kalian sudah terbiasa terdahulu mengenal orang tua di rumah. Di dalam keluarga, kalian belajar banyak hal, seperti berdoa, berbicara, menghormati orang lain, disiplin, serta tanggung jawab. Karena itulah keluarga disebut sebagai fondasi atau dasar pembentukan karakter anak. Jika sejak kecil seorang anak dibiasakan berkata jujur dan menghargai orang lain, maka kebiasaan itu akan terbawa hingga dewasa. Nah, di sini ada contoh peran keluarga. Sekarang coba kita lihat beberapa contoh peran keluarga. Misalnya, orang tua mengajarkan anak untuk berdoa sebelum makan dan sebelum belajar. Orang tua juga mengajarkan kejujuran, mengatur waktu belajar, dan mengawasi penggunaan media sosial. Nah, coba anak-anak pikirkan kebiasaan baik apa yang diajarkan orang tua kalian di rumah. Mungkin ada yang dibiasakan bangun pagi, membantu pekerjaan rumah, atau mengucapkan terima kasih ketika menerima bantuan. Semua itu adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua itu ada pusat pendidikan kedua, yaitu sekolah. Setelah keluarga, pusat pendidikan berikutnya adalah sekolah. Di sekolah, kalian tidak hanya belajar matematika, bahasa Indonesia, atau IPA saja. Di sekolah, kalian juga belajar disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Selain itu, sekolah juga membantu mengembangkan bakat dan minat kalian. Ada yang berbakat di bidang olahraga, seni, menulis, atau organisasi. Karena itu, sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam membantu perkembangan peserta didik. Di sini ada contoh peran sekolah. Contoh peran sekolah dapat kita lalui kegiatan sehari-hari. Misalnya, pembelajaran di kelas mengajarkan ilmu pengetahuan, upacara bendera mengajarkan kedisiplinan rasa cinta tanah air, kegiatan ekstrakurikuler melatih bakat dan kerjasama. Sedangkan layanan bimbingan dan konseling membantu siswa dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Jadi, setiap kegiatan di sekolah sebenarnya memiliki tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga itu pusat pendidikan di masyarakat. Masyarakat merupakan tempat belajar kehidupan yang sesungguhnya.
Di lingkungan masyarakat, kita belajar menghargai perbedaan, bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap sesama. Misalnya ketika ada kegiatan kerja bakti, kita belajar gotong royong. Ketika ada kegiatan sosial, kita belajar berbagi dan peduli terhadap orang lain. Karena itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Contoh peran masyarakat antara lain kerja bakti, kegiatan keagamaan, bakti sosial, dan pelatihan keterampilan. Melalui kegiatan tersebut, anak belajar bagaimana hidup bersama dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Jadi, pendidikan tidak hanya diperoleh dari buku, tetapi juga dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, di sini ada sinergi Tripusat Pendidikan. Anak-anak, ketiga pusat pendidikan ini tidak dapat berjalan sendiri. Keluarga membentuk karakter, sekolah mengembangkan ilmu pengetahuan, masyarakat melatih kehidupan sosial. Jika ketiganya bekerja sama dengan baik, maka perkembangan anak juga akan menjadi lebih optimal. Namun, jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, proses pendidikan anak juga bisa terhambat. Karena itu, kerjasama antara orang tua, guru, dan masyarakat sangat diperlukan. Di slide selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang Tripusat Pendidikan di era digital. Sekarang, kita hidup di era digital. Anak-anak sangat dekat dengan internet dan media sosial. Karena itu, ketiga pusat pendidikan juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Orang tua perlu mengawasi internet, guru perlu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, masyarakat juga harus menciptakan lingkungan digital yang positif dan bersama-sama mencegah perundungan atau menyalahgunakan media sosial. Teknologi dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Tripusat Pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jika ketiga pusat pendidikan ini bekerja sama, maka anak dapat berkembang menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi kehidupan di masa depan. Baik anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita semakin memahami bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.